Halo cuy, what up, wadidap everybody. Welcome back to my channel with me, Bedul23. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang apakah benar Bapak Presiden pertama Republik Indonesia atau juga disebut Bapak Proklamator, yaitu Bapak Insinyur Soekarno masih hidup sampai sekarang. Boom. Tapi guys, sebelum kalian lanjut video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari YouTube setiap gua upload video-video baru. Oke? Mantap. So guys, beberapa minggu yang lalu ada video viral yang mengatakan bahwa Bapak Insinyur Soekarno itu masih hidup sampai sekarang. Jadi ada video yang viral di sosial media, entah itu di Instagram, di YouTube, bahkan di TikTok, itu video tersebar luas. Jadi ada seorang bapak-bapak yang lagi diwawancarai gitu. Terus si bapak itu bilang, dia berani mengatakan bahwa Soekarno masih hidup, dan bahkan dia berani mengantarkan siapapun yang mau bertemu dengan Bapak Soekarno, dia bersedia untuk mengantarkannya, tapi dengan syarat. Buat kalian yang penasaran dengan videonya, gue akan tampilkan cuplikannya sedikit. Sebenarnya Soekarno itu masih hidup, tapi dirahasiakan. Kalau saya itu sebenarnya tahu dia di mana tempatnya. Kalau memang itu ingin mengerti ataupun ingin tahu Soekarno itu, boleh nanti jumpai saya antar ke keluarga dia. Tapi dilarang membongkar karena itu rahasia negara dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarganya ada di mana, Pak? Ada di Lampung. Kalau Ibu Megawati apa kan anak? Iya, sering ke sana. Oh, berarti di Lampung juga ada keluarganya. Itu di tempat kakeknya Pak Soekarno. Jadi termasuk kayak Megawati, Guru Guntur itu setahun sekali ke tempat beliau. Nah, jadi di video kali ini gue akan berpendapat apakah Soekarno masih hidup atau enggak. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, gue mau ngajak kalian semua untuk flashback kembali untuk mengenal biografi Soekarno. Nah, karena pada umumnya manusia lebih senang untuk mendengarkan cerita daripada membaca buku atau membaca artikel. Jadi di sini gue akan nge-storytelling tentang biografi Soekarno dari kecil sampai dia meninggal. Oke, jadi Soekarno itu terlahir di Blitar tanggal 6 Juni tahun 1901 dengan nama Kusno Sosro Diharjo. Masa kecil Presiden Soekarno bersama kedua orang tuanya di Blitar tidak dihabiskan dalam waktu lama. Ayahnya adalah Raden Sukemi Sosro Diharjo yang merupakan seorang guru di Jawa, tepatnya di Surabaya. Sedangkan ibunya adalah Ida Ayu Nyoman Rai yang asalnya dari Buleleng, Bali. Selanjutnya beliau tinggal dengan kakeknya yang bernama Raden Harjoko yang ada di Tulung Agung, Jawa Timur. Beliau sempat bersekolah di sana meski tidak hingga selesai, lantaran kembali ikut orang tuanya ke Mojokerto. Saat di Mojokerto, ayah Insinyur Soekarno menyekolahkan Soekarno kecil di tempat sang ayah menjadi guru. Tetapi di tahun 1911, ayahnya memindahkan Soekarno ke sekolah ELS atau Europes. Bahasa Belanda ini cuy, jadi bacanya susah. Europes Lagere School yang bertujuan agar nantinya Soekarno bisa mudah masuk ke HBS atau Hogere Burger School yang ada di Surabaya. Tamat sekolah di Hogere Burger School di tahun 1915, Soekarno selanjutnya tinggal bersama Haji Umar Said Cokro Aminoto atau kini banyak yang lebih mengenal dengan Hos Cokro Aminoto, di mana beliau ini adalah teman dari ayah Soekarno yang juga dikenal pendiri Serikat Islam. Soekarno yang masih muda pun mulai belajar dalam dunia politik. Soekarno muda juga belajar untuk pidato dengan cara melakukannya sendiri di kamarnya di depan cermin. Di sekolahnya, Hogere Burger School, Soekarno pun memperoleh banyak sekali ilmu terkait banyak hal. Setelah menyelesaikan pendidikan di Hogere Burger School di tahun 1921, kemudian Soekarno pindah ke Bandung lalu tinggal bersama Haji Sanusi yang kemudian melanjutkan sekolah ke THS atau Teknis Hoge School di jurusan Teknik Sipil, di mana saat ini sudah menjadi ITB. Kemudian
beliau bisa lulus di tanggal 25 Mei 1926 sehingga mendapatkan gelar insinyur atau di depan namanya ada huruf IR. Nah, di tahun 1926 Soekarno Muda mendirikan Algemene Study Club yang ada di Bandung. Ternyata organisasi ini jadi awal mula mendirikannya Partai Nasional Indonesia, di mana didirikan di tahun 1927. Selanjutnya aktivitas Soekarno di Partai Nasional Indonesia pun menyebabkannya ditangkap oleh Belanda pada Desember 1929. Lalu memunculkan pledoi fenomenal saat itu, yaitu Indonesia menggugat. Beliau kemudian dibebaskan saat 31 Desember 1931. Selanjutnya Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo pada Juli 1932, di mana partai ini adalah pecahan Partai Nasional Indonesia. Karena aktivitasnya ini, Soekarno pun kembali ditangkap pada Agustus 1933 lalu diasingkan ke Flores. Pada kondisi ini Soekarno pun hampir dilupakan para tokoh nasional karena lokasinya yang jauh dan terasing. Meski begitu, semangat Soekarno pun tidak pernah runtuh meski dalam pengasingan yang bisa tersirat dari setiap surat ke Ahmad Hasan yang merupakan guru Persatuan Islam. Dan dalam masa pengasingan yang dipindahkan ke Provinsi Bengkulu di tahun 1938, Soekarno pun bisa bebas di masa penjajahan Jepang di tahun 1942. Soekarno saat masa penjajahan Jepang di mana disebutkan ragam organisasi mulai dari Jawa Hokokai, BPUPKI, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra hingga PPKI dengan tokoh mulai dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara hingga Ki Haji Mas Mansur dan tokoh yang lainnya yang aktif dalam aktivitas pergerakan nasional. Akhirnya para tokoh nasional ini kemudian bekerja sama bersama pemerintah Jepang mencapai kemerdekaan Indonesia. Meski begitu, tetap ada yang melakukan gerakan bawah tanah yaitu Amir Syarifuddin dan Sultan Syahrir. Mengingat mereka menganggap jika Jepang merupakan fasis berbahaya. Nah, singkat cerita aja biar videonya nggak kepanjangan juga, jadi langsung menjelang persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia nih. Soekarno pun mulai mempersiapkan segalanya bersama para tokoh nasional. Setelah sudah BPUPKI selesai, terbentuklah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang resmi dan panitia kecil yang beranggotakan 9 orang di mana disebut panitia 9 dan menghasilkan piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta dan juga PPKI. Soekarno dan Muhammad Hatta pun mendirikan negara Indonesia yang berdasar Pancasila beserta UUD 1945. Nah, menjelang pembacaan teks proklamasi Presiden Soekarno menyatakan jika meski beberapa tokoh bekerja sama dengan pihak Jepang, namun sebetulnya rakyat Indonesia tetap mengandalkan kekuatannya sendiri dalam mengusahakan kemerdekaan. Dan Soekarno pun amat aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan, misalnya dengan merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hingga dasar pemerintah Indonesia, hingga perumusan naskah proklamasi kemerdekaan juga. Beliau sempat juga dibujuk untuk bisa menyingkir ke Rangas Dengklok, sehingga ada peristiwa Rangas Dengklok yang selalu disebutkan dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, di mana Soekarno dan Muhammad Hatta yang dibujuk pemuda menyingkir ke asrama pasukan Peta di Rangas Dengklok, tokoh pemuda pembujuk Soekarno dan Muhammad Hatta diantaranya adalah Sukarni, Wikana, Singgi, hingga Khairul Soleh. Pemuda ini menuntut Soekarno dan Muhammad Hatta untuk bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia lantaran Indonesia sedang terjadi kevakuman kekuasaan. Nah, kevakuman kekuasaan ini sebetulnya terjadi lantaran Jepang sudah mengaku menyerah dan pasukan sekutu pun belum tiba. Meski begitu, Soekarno dan Muhammad Hatta tetap menolak. Karena alasannya adalah masih menunggu kejelasan dari penyerahan Jepang ini. Alasan lain ini adalah karena Soekarno sedang menunggu tanggal tepat, yaitu 17 Agustus 1945, di mana saat itu sedang bertepatan bulan Ramadan di mana diyakini sebagai bulan turun wahyu untuk kaum muslim, yaitu Al-Quran, sehingga proklamasi pun tetap dilakukan di tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya di tanggal 18 Agustus 1945, PPKI kemudian mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, singkat cerita, setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Presiden Soekarno pun diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menterinya. Lalu jabatan Presiden RI diberikan kepada Mr. Asad di mana dikenal sebagai RI Jawa Jogja saat itu. Meski begitu, karena tuntutan Indonesia yang ingin kembali menjadi negara kesatuan, maka 17 Agustus 1950
Republik Indonesia Serikat atau RIS diubah kembali menjadi RI dan Soekarno kembali menjadi Presiden RI. Saat itu Indonesia sedang mengalami jatuh bangun kabinet, di mana Presiden Soekarno kurang percaya pada sistem multipartai dan menyebut sebagai penyakit kepartaian. Nah, meski banyak sekali jasa dari Presiden Soekarno, namun beliau juga mengalami masa jatuh, di mana dimulai sejak beliau berpisah dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta di tahun 1956 karena pengunduran diri Muhammad Hatta dari dunia politik Indonesia. Belum lagi dengan banyaknya pemberontakan dari separatis dan terjadi di wilayah Indonesia. Puncak pemberontakan ini pun terjadi dengan adanya gerakan 30 SPKI atau G30 SPKI. Di mana Presiden Soekarno tidak mampu memenuhi impiannya untuk menjadikan bangsa Indonesia yang sejahtera dan makmur. Setelah kejadian tersebut, Soekarno mengalami pengucilan yang dilakukan oleh presiden pengganti yaitu Bapak Soeharto. Soekarno yang sudah tua pun kerap sakit. Jadi Soekarno itu menurut bukti-bukti yang Soeharto temukan, Soekarno terlibat dalam Partai Komunis Indonesia atau PKI. Jadi Soekarno pun dipenjarakan tapi di rumah, yaitu masa tahanan rumah oleh Bapak Soeharto. Dan Soekarno yang sudah tua pun kerap sakit dan akhirnya wafat di tanggal 21 Juni pada tahun 1970 di Jakarta, tepatnya di Wisma Yaso. Dan jenazah beliau pun dikuburkan di Blitar dan sampai saat ini menjadi ikon Blitar. Tiap tahun jutaan wisatawan kerap mengunjungi ke Blitar maupun dari dalam ataupun luar negeri. Apalagi saat ada haul Bung Karno. So guys, jadi kayak gitu biografi tentang Bapak Insinyur Soekarno dari masa kecilnya sampai beliau meninggal. Nah, lanjut ke pembahasan bagaimana dengan bahwa ada statement orang yang mengatakan bahwa Bapak Soekarno masih hidup sampai sekarang. Oke, menurut pendapat gua, jika Bapak Soekarno itu masih hidup, kan beliau lahir tahun 1901 dan sekarang adalah 2020. Berarti usia beliau sudah 119 tahun. Kalau dilihat-lihat dari usianya, mungkin bisa aja beliau masih hidup karena kakek buyut gua pun hidup sampai 146 tahun. Kalau kalian nggak percaya atau mungkin hoax, gue akan kasih bukti fotonya. Nah, tapi kalau Bung Karno memang masih hidup nih, 119 tahun, dengan usianya yang segitu, berarti keadaannya pun juga udah sangat lemah. Dan keadaan badannya juga pun mungkin kurus karena kemakan usia gitu. Tapi yang anehnya itu, bapak-bapak yang berani bilang bahwa Bung Karno masih hidup dan dia berani mengantarkan siapapun yang ingin bertemu dengan Bapak Soekarno, dia bersedia mengantarkannya, kita itu aneh. Kita itu tidak mengenal siapa sosok beliau. Sedangkan dari tokoh-tokoh anak-anaknya Soekarno pun tidak ada yang mengklarifikasi bahwa Soekarno itu masih hidup pada tahun ini. Gitu guys. Jadi gimana menurut kalian? Gimana pendapat kalian? Tulis sendiri di kolom komentar. So, jadi segitu aja video dari gua. Gua Bedul 23. See you next video and peace.